إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur akan karunia dan nikmatnya yang sangat banyak yang tak bisa kita menghingganya, sehingga kita di hari Jumat yang diberkahi ini masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Dan tak lupa pada khutbah Jumat yang ringkas ini, khatib senantiasa menasihatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana takwa dia merupakan sebaik-baik bekal. Takwa merupakan wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dari umat terdahulu sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan telah sungguh kata Allah, kami telah wasiatkan kepada ahli kitab dan orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga di hari Jumat yang diberkahi ini kita senantiasa perbanyak membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia merupakan amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat yang diberkahi ini, dan diterangkan keutamaannya. Barang siapa yang membaca salawat atas Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka dari sebagian hukum yang hendaknya kita mengingatnya di hari Jumat yang diberkahi ini. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini, kami akan bacakan 4 ayat dari surah Az-Zariyat tentang kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang kepada beliau dengan membawa kabar gembira, berupa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya anak. Diterangkan oleh Allah di surah Al-Dhariyat dari ayat ke-24 sampai pada ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi fajaa'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Ini 4 ayat dari awal kisah tentang kisah datangnya para malaikat yang berwujud manusia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diterangkan pada awal ayat yang telah kita bacakan, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah datang kepadamu wahai Muhammad cerita tentang kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala mereka masuk kepada Nabi Ibrahim dan mereka mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membalas dari salam mereka dan berkata, keselamatan atas kalian kaum yang asing. Faragha ila ahlihi fajaa'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu bersegera kembali kepada keluarganya, menyiapkan makanan berupa ijlin samin, anak sapi atau kambing yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun.
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendekatkan kepada mereka. Qala ala ta'kulun, dan beliau berkata, tidakkah kalian memakannya? Dari 4 ayat ini terdapat padanya dari pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita perhatikan dalam kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan dari kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia ini. Dikatakan tadi di awal ayat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah datang kepadamu wahai Muhammad tentang cerita kisah tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Di sini kalimat hal dia bermakna 2 penafsiran di kalangan ulama. Ada yang berkata di kalangan ulama, ada yang mengatakan dia bermakna pertanyaan. Tidakkah datang kepadamu wahai Muhammad? Sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad tentang kisah tamu Nabi Ibrahim tersebut? Kemudian di penafsiran yang kedua dia mengatakan hal di sini dia bermakna sungguh. Artinya sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad tentang kisah tamu Nabi Ibrahim yang mulia itu. Dan ini mirip dengan ayat di surah Al-Insan di mana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang kepada manusia suatu waktu dari masa di mana mereka tidak pernah disebut-sebut akan adanya manusia. Ini dia bermakna sungguh. Sungguh telah datang kepada manusia perkara itu. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah datang kepadamu? Jadi ayat ini ketika diterjemah maknanya dengan 2 makna tadi itu. Tidakkah datang kepadamu atau sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad dari kisah tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Dikatakan mereka dimuliakan dengan 2 penafsiran di kalangan ulama. Yang pertama, mereka dimuliakan karena sifat para malaikat, mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah, bal ibadun mukramun. Bahkan mereka itu para malaikat dari hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang kedua, mereka dikatakan dimuliakan karena Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan mereka sebagai tamu yang datang. Dan para malaikat dengan 2 penafsiran ini seluruhnya adalah hal yang benar yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan para malaikat mereka merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan juga di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala dari sifat para malaikat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia, juru tulis, dan mereka mengetahui apa yang kalian telah amalkan. Hakim di antara dari penafsiran al-mukramin, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah datang kepada Muhammad atau sungguh telah datang kepada Muhammad dari kisah cerita tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Mereka mulia di sisi Allah dan mereka juga dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan di ayat yang setelahnya, iddakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala mereka datang, mereka memberi salam. Ya, mereka memberi salam. Qala salamun qaumun munkarun. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam membalas salam mereka dan beliau berkata, keselamatan atas kalian kaum yang terasing. Kenapa mereka dikatakan kaum yang terasing? Kaum yang tidak dikenal. Ini dengan beberapa penafsiran di kalangan ulama, diterangkan oleh para ulama di tafsir. Mereka dikatakan kaum yang terasing karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum mengenal mereka. Mereka datang dengan wajah, rupa yang tidak pernah dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab salam mereka dan dikatakanlah setelah itu, keselamatan atas kalian kaum yang terasing, kaum yang asing.
Kemudian penafsiran yang kedua dari penafsiran kaum yang terasing di sini, karena mereka kata para ulama datang dalam bentuk bukan berwujud manusia dan juga bukan berbentuk malaikat. Kalau manusia kan jelas bentuknya bagaimana. Malaikat juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu mereka dikenal juga oleh para nabi dan rasul. Ini para malaikat. Tapi ini datang dalam keadaan bukan bentuk manusia, bukan juga bentuk malaikat. Maka ini dari penafsiran yang kedua. Kenapa dikatakan mereka qaumun munkarun, kaum yang asing. Kemudian penafsiran yang ketiga dikatakan oleh para ulama, mereka dikatakan dengan kaum yang terasing atau kaum yang asing karena kata para ulama, mereka masuk di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu sebelumnya tidak meminta izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung memberi salam di dalam rumah dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Ya, inilah dari kisah dari tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ada silang pendapat di kalangan ulama tentang siapa malaikat yang datang itu. Ya, di antara mereka ada yang berkata ini adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Ada 3 malaikat yang datang ketika itu, menyamar menjadi manusia. Kemudian ada yang mengatakan mereka jumlahnya ada 12. Ada 12. Di antaranya malaikat Jibril dan selainnya dari para malaikat. Ada juga yang mengatakan mereka jumlahnya ada 10. Malaikat Jibril dan 9 malaikat yang lainnya. Yang jelas jumlah mereka banyak. Ya, melebihi 2 dari jumlah malaikat ketika itu. Ini dari penafsiran-penafsiran di kalangan ulama seputar ayat yang telah kita bacakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersegera kembali kepada keluarganya dan menyiapkan makanan dengan ijlin samin. Ijlin samin ada 2 penafsiran. Bisa diterjemah maknanya dengan anak sapi yang gemuk. Anak sapi yang gemuk. Karena ijil kadang bermakna anak sapi. Sebagian lagi yang lainnya menafsirkan ijil di sini adalah kambing. Ya, kambing yang gemuk. Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan kepada mereka, mendekatkan kepada mereka. Ini anak sapi sudah dipanggang. Ya, kambing ini sudah dipanggang dalam keadaan siap untuk dimakan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka Nabi Ibrahim mendekatkan kepada mereka dan menawarkan, tidakkah kalian makan? Tidakkah kalian apa? Kalian makan. Ini dari 4 ayat penjelasan tentang awal dari kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat padanya banyak pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita ambil dari pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang nanti kita akan terangkan insyaallah taala di khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kita akan terangkan dari sebagian pelajaran adab-adab dalam bertamu dari kisah dari tamu Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dikatakan tadi di awal ayat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Terdapat padanya pelajaran tentang agungnya kisah ini, dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim sebagai pelajaran untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari penetapan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari iman kita kepada para malaikat, di mana para malaikat diantara dari iman kita kepada mereka, kita mengimani mereka itu bisa menjelma menjadi manusia. Ya, dan ini banyak kisah diterangkan dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang lainnya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penetapan akan sifat dari para malaikat tersebut. Mereka dikatakan mukramin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran penjelasan dari adab ketika bertamu. Jadi tamu itu awalnya dia memberi salam kepada tuan rumah. Bukan tuan rumah yang memberi salam kepada tamu, tapi tamu yang memberi salam kepada tuan rumah. Ya, iddakhalu alaihi faqalu salama. Sama dengan orang telepon misalnya. Kalau dia menelepon, itu yang memberi salam orang yang menelepon, bukan yang menerima telepon. Ya, itu dari hal-hal yang dibahas dari adab-adab ketika bertamu ke rumah ya seseorang, kalau dia adalah seorang muslim. Maka tamulah yang memulai salam tersebut. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari keutamaan salam, di mana dia merupakan kalimat yang sudah berjalan dari masa dahulu kala. Ya, dari masa dahulu kala. Hanya kadang mungkin dari kalimat salam mereka itu berbeda pada tiap-tiap umat. Tapi dia merupakan kalimat keselamatan yang telah dimaklumi. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari kewajiban menjawab salam. Dalam Islam itu merupakan hal yang wajib. Ketika diberi salam kita menjawabnya. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jika kalian diberi salam penghormatan dengan sebuah salam penghormatan, maka balaslah dia dengan yang lebih indah daripada itu atau semisalnya. Jadi kalau dia bilang misalnya assalamualaikum, yang lebih utamanya dijawab dilebihkan waalaikumsalam warahmatullahi. Atau dia lengkapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia jawab waalaikumsalam, maka itu dari hal yang sudah cukup. Dijawab dengan semisalnya begitu. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah ayat penjelasan dari iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Bolehnya tuan rumah dia memberi komentar kepada tamu yang datang. Ya, kalian adalah orang asing. Dikatakan tadi di sini. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah ayat penjelasan tuan rumah itu ketika datang tamu, ya, jangan dia tanya dulu apa keperluannya. Tapi dia persilakan, dia carikan makanan. Itu merupakan hal yang telah dimaklumi. Itu dari adab dalam bertamu. Jangan baru datang ditanya kapan pulang, ya, atau apa perlunya, tidak. Tapi dipersilakan duduk atau masuk. Baru itu mereka tuan rumah itu mencarikan makanan. Barulah dia dicarikan makanan, kemudian ditawarkan padanya makanan. Kemudian di sini juga diterangkan dari adab ketika bertamu bagi tuan rumah itu jangan dia bertanya mau makan apa. Ya, jangan bertanya mau makan apa. Tapi dia bawakan makanan yang paling baiknya. Perhatikan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam membawakan makanan bi'ijlin samin. Ya, anak sapi yang gemuk. Di riwayat lain dikatakan maknanya kambing yang gemuk. Ini diantara adab ketika bertamu. Dia berikan makanan yang paling terbaiknya untuk tamu tersebut. Ya, dia tidak bertanya mau makan apa, tapi dia langsung masuk ke rumahnya dan dia bawakan makanan yang paling terbaik, yang dimaklumi, yang bisa dimakan ketika itu. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ini juga diterangkan kepada kita adab yang lainnya. Ketika makanan telah dihidangkan, itu tuan rumah jangan dia perintah makan, makanlah. Tapi dia katakan tidakkah kalian makan? Jadi bentuknya tawaran, ya.
Bukan dia suruh makan, ayo makan, tidak. Tapi dikatakan, tidakkah kalian makan? Ini kan lebih halus, ya, lebih indah ketika didengarkan, lebih sopan daripada dia perintah langsung, ayo makan. Ya, ini diantara adab-adab yang hendaknya kita contoh dan kita amalkan dari sebagian kisah, dari sebagian pelajaran di kisah dari tamu Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Semoga dari khutbah yang ringkas ini bisa memberikan kita dari pencerahan dan tambahan ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam agama ini dan senantiasa memberikan kepada kita husnul khatimah kala sakratul maut datang menyebut kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana liqaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna was-sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma rabbana hab lana minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.